Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Masih sehat semuanya? Ya, masih semangat buat belajar? Masih. Coba tepuk semangat. Semangat. Belajar mengenai berpikir komputarisasi, ya, khususnya dalam prinsip pattern recognition atau pola pengulangan. Apakah berpikir komputasional? Kapan kalian memakai kegiatan gosok gigi? Bangun tidur, terus sebelum tidur, lalu pas mandi, berarti 3 kali. Nah, tiap orang berbeda-beda, tapi polanya itu sama, ya, polanya sama. Khususnya tiga gigi itu merupakan sebuah pola. Pola apa? Pola yang dilakukan sewaktu-waktu tertentu, pada waktu tertentu dalam setiap hari yang kalian lakukan tiap hari, ya. Jadi pola ini dinamakan adalah pola pattern recognition atau pola pengenalan. Pola yang terus diulang-ulangi, waktunya kapan? Pagi, waktunya kapan? Siang, ataupun malam. Ya, dari tadi pola tersebut yang disebut dengan pattern recognition itu kita belajar sama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak. Misalnya kalian lihat sekeliling atau sekitar kalian. Coba di dalam kelas, pola apa yang biasanya ditemukan? Gigi, meja. Benar, meja, pengaturan meja. Ini kan pola, ya. Ada 4 aturan, berarti ini pola namanya. Lalu apa lagi? Seragam. Kalian seragamnya apa? Hijau dan putih. Ini juga pola, Kak. Ya kan? Terus pada batik. Kalian lihat batik? Itu kan ada polanya. Nah, itu namanya pola. Jadi kita belajar mengenai pola pengenalan. Terus sebelum kita masuk lebih jauh, kita berdoa dulu sebelum masuk pembelajaran. Yuk. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalau kalian punya permasalahan dalam pembelajaran, berarti kalian bisa menyelesaikannya menggunakan berpikir secara komputer atau komputasional. Misalnya tadi, ya, menyikat gigi. Kalau kalian berangkat pagi, itu dari jam berapa? Nah, itu pola yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, kan? Lanjut. 4 konsep untuk berpikir komputasional. 1 adalah dekomposisi. Apakah? Dekomposisi. Oke, yang kedua abstraksi. Ya, abstraksi. Yang ketiga adalah algoritma. Kemudian yang keempat pengenalan pola. Yang teacher mau diambil adalah pengenalan pola. Dia menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah secara sejenis. Dekomposisi itu apa yang tadi kalian belajar? Misalkan dalam hal matematika, dekomposisi untuk angka 16.000 itu berarti kalian susunkan langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkah dari masalah besar kalian urutkan menjadi masalah yang kecil. Dari kalian nggak ngerti, diurutkan dulu. Masalah yang paling terbesarnya apa? Diurutkan sampai ke kalian pahami yang mana. Kemudian abstraksi, memfokuskan. Jadi kalau sekarang kalian ada suatu masalah, kalian fokuskan dulu yang pentingnya yang mana, ya. Ambil yang penting, abaikan yang tidak perlu, ya Kak. Algoritma, ini hubungannya sama matematika. Ingat, komputer itu algoritmanya ada, ya, angka 1 dan 0. Itu ada algoritma. Menyusun langkah sesuai urutan, seperti itu, untuk menemukan suatu solusi. Itu algoritma. Ibarat kata kalau kalian mau bagaimana cara saya menemukan menemukan buku di dalam lemari. Kalau manusia kan tinggal datang ambil bukunya, kan. Nah, kalau komputer nggak bisa kayak gitu, jadi harus pakai perintah dulu. Algoritmanya bagaimana? Diurutkan. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, jalan dulu, maju berapa langkah. Nah, kayak gitu itu komputer namanya. Pakai algoritma. Kemudian yang pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini yaitu pola yang kalian biasa sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengulangan, dan itu aktivitas yang sering diulangi, ya, untuk menyelesaikan masalah. Intinya semuanya menyelesaikan
mempermudah kalian dalam pembelajaran. Oke, ada yang tanya tadi untuk berpikir komputasional? Tidak ada? Oke, masuk ya. Bagaimana sih proses berpikir komputer itu seperti komputer gitu? Sedangkan kita manusia, ya enggak? Ya, 3 konsep yang ada di dalam komputer, yaitu input, proses, dan output. Inputnya itu apa? Inputnya adalah data yang kalian masukkan. Kalian kalau ketik data kan? Nah, itu namanya input. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah yang hasil dari kalian ketik, ya. Itu adalah prosesnya. Berarti hasil yang tunjukin. Berarti outputnya, keluarannya, nah itu tadi berupa hasil tampilan yang kalian ini, yang kalian ketik. Misalnya kalau kalian buat jus, langkah-langkahnya apa buat jus? Sediakan dulu bahan-bahannya, ya kan? Ya bisa. Ya, terus habis itu apa bisa? Buah, pintar. Sediakan bahan, alat, terus kemudian buahnya yang mau di jus ya. Misalkan stroberi, berarti jus stroberinya. Kemudian itu input. Kalau prosesnya berarti gimana? Kalau cara yang buat buat apa? Buat jusnya kan? Pertama dipotong-potong, pintar eskan. Potong dulu buahnya, masukin ke dalam blender. Itu prosesnya ya kan? Prosesnya tambahkan air, gula atau apapun yang kalian suka, gitu kan? Susu bisa, gula bisa. Terus air ya bisa. Nah, itu namanya proses ya. Dari masukin input, proses, kemudian output. Hasilnya adalah jus yang enak, yang bisa kalian nikmati. Kira-kira apa yang selanjutnya? Apa tuh? Permen yang mana? Yang lollipop atau gulali? Lollipop. Ya, lollipop ya. Nah, ini namanya pengulangan pola. Nah, jawabannya benar. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lagi, untuk pola bilangan loncat, kira-kira apa? Untuk angka ya. 2, 4, 6. Kira-kira selanjutnya pola apa? 8, pintar. Selanjutnya 10, lanjut. 12, ayo nahan. 14, lanjut. 16, 18, 20, 22, 24, udah ada, lanjutin. 26, 28, dari 28, 46. Jadi terakhir adalah 48. Ini namanya pola juga ya, tapi dalam bilangan angka. Bagaimana yang seperti ini? Nah, ini coding juga Kak. Jadi pengkode mencari jalan. Kalau Indonesia kan kalau Indonesia. Kalau manusia itu 3 jalan aja, lurus belok kanan atau belok kiri, gitu kan? Kalau pemrosesan untuk dalam coding, pengkodean, kalian harus tahu dulu tanda panahnya dulu, ya. Belok kemana atau lurus kemana, balik kanan atau balik kiri. Yang bisa angkat tangan, kelompoknya. Bagaimana ini caranya? Bagaimana? Mana dulu? Ini perintahnya. Orangnya ini, si Daniel mencari jalan menuju rumah. Dia mau pulang ke rumah nih Daniel. Tapi harus melewati apa dulu? Jalannya maju, lurus. Berapa langkah dari kotak ini? Itu 4. Oke, berarti Daniel harus maju 4 langkah, ya enggak? 4 langkah. Kemudian beloknya kemana? Belok kiri. Belok ke kiri. Pintar, belok ke kiri. Berapa langkah? 2 langkah, pintar. Jadi pertama adalah maju 4 langkah ya. 1, maju. Kemudian belok ke kiri. Kemudian 2 langkah belok kirinya kan. Terakhir ke kanan. Kasih tepuk tangan dong buat kalian sendiri. Berarti kalian adalah komputer berbentuk manusia. Itu ya namanya yang berpikir secara komputasional. Paham sampai sini? Iya. Sekarang pola dalam AI. Kalian tahu AI nggak? Tahu AI itu apa Kak? AI itu apa?
Robot. AI itu robot. Robot gimana? Robot digital. Robot digital. Boleh, pintar. Robot itu apa AI? AI itu bisa dikatakan aplikasi, dia pemrograman. Ya tadi yang saya bilang, jadi ada yang program, ada yang menjalankan. Yang menjalankan adalah dari sistem komputernya. Yang programnya adalah kalian manusia. AI itu hanya menjalankan saja. Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka bisa memprediksi? Oke, sekarang diskusikan kepada teman-teman. Bagaimana AI dari gambar ini ya, dari gambar ini bisa memprediksi bahwa ini adalah sebuah gambar kucing. Bagaimana caranya? Ada yang mau? Tiap kelompok coba diskusikan. Bagaimana cara AI ya memperkenalkan bahwa ini adalah gambar kucing? Kalau manusia udah tahu lah ini gambar apa? Kucing. Gambar kucing. Nah, gimana caranya komputer biar tahu bahwa ini adalah gambar kucing? Lihat polanya. Ya, pertama lihat polanya. Pola apa yang ada? Kumis. Nah, ada. Nah, ini tolong didiskusikan dengan teman-temannya. Nanti hasilnya boleh dibicarakan. Ayo, bagaimana caranya dia AI itu atau sebuah komputer bisa mengetahui bahwa ini adalah sebuah gambar tersebut? Gambar apa sih ini kira-kira? Ayo, kakak. Diskusikan. Apa saja? Apa langsung mau jawab? Dari kelompok lawan apa? Lukna. Bagaimana caranya? Satu, biar tahu ini gambar kucing itu bagaimana caranya? Oke, Dizam. Satu, dilihat dari kumisnya. Hewan semuanya ada kumis nggak? Banyak ya. Oke, bisa dilihat dari kumis. Tapi masih butuh data lagi yang lain. Selain kumis, apa lagi? Dari matanya, pintar. Matanya kucing apakah seperti ini? Nah, bisa diganti lagi ya. Masih kurang. Kalau cuma kumis dan mata. Telinga kucing sama nggak? Iya, sama dengan binatang lain maksudnya. Sama nggak? Berbeda kan? Masukin lagi datanya, mungkin masih ada yang sama kayak tikus atau yang lain. Gambar apa lagi? Mukanya ya, wajahnya, lingkaran bentuknya. Oke? Ini salah satu polanya, jadi pola bentuk gambar. Dilihat apakah dia sama kumisnya. Kalau tidak bisa kan kumis banyak ya, atau binatang. Mukanya, telinganya, masukin semua data. Ya, masukin semua data. Namanya pengenalan pola. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, ini oke. Berarti ini tadi inputnya apa? Inputnya adalah datanya ya kan? Data polanya, iya bukan? Ya, masukkan datanya, gambar matanya, gambar telinganya, gambar mukanya, gambar kumis, itu adalah inputnya. Benar nggak? Iya, prosesnya nanti diproses tuh, diproses di komputer, kemudian nanti proses hasilnya adalah ini, ya. Hasilnya adalah gambarnya. Hidungnya. Ya, warna apa? Warna merah. Terus kuning, hijau, biru merah, dan ungu. Lalu angkanya kalau yang merah warnanya 1, kalau kuning 2, yang hijau 3, warna biru biru muda 4, yang biru tua 5. Berarti harus tahu ya warna dan angkanya. Oke, siapa yang mau lanjutin? Tian. Ayo Tian. Pinter. Nah, pengulangan warna. So. Hai. Mudah kan? Bisa kelompok sini? Satu orang memberikan instruksi. Ya, saya teacher dulu deh. Bisa sini bisa. Bisa jadi robot berarti ya bisa. ini cara Ya, bisa jadi robot. Coba tolong Nizam. Tugasnya adalah saya mau Nizam pergi ke rumahnya. Berarti langkah apa yang diambil dari Nizam? Jalan sampai ke sana, ke rumah. Oke? Oke. Berarti Nizam tolong maju 1 langkah. Hai. Belok ke kanan
8, 9, 10. Maju 10 langkah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan belok ke kiri 1 langkah. Oke, berarti hasilnya sudah 10. Makasih ya Adita. Kayak gitu kakak. Ya, bisa? Bisa. Yang satu buat perintah, yang satu jalan sebagai round driver. Dari kamu dulu. Kamu satu ya, kamu satu. Ayo siap. Kalian, yang satu perintah dari program. Aska, perintahkan robotmu biar bisa jalan. bulan. Jalan 7 langkah. Jalan 7 langkah. Belok kiri. Oke, good job. Terima kasih. Kita tolong LKPD-nya ya. Pola belajar. Bisa mungkin. Ayo tulis. Ayo. Ini. Seperti apa semuanya? Seperti komputer. Komputer. Ya. Terus pola apa yang kita kenali tadi? Ada pola angka, warna, warna. Pokoknya intinya kalau kalian belajar komputer nasional semuanya aman itu. Udah ya. Gampang.